Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen Apoteker Diani Astuti M.Farm dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulidia sebagai moderator presentasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi sel dendritik. Baik, izinkan saya untuk membuka diskusi ini dengan perkenalan singkat kepada anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, yaitu ada Abdillah, Agnia Rizky Wahdah, Angelika Gabemolo, Angelina, Maulidia, Ridwan Hidayat, dan si Sofi Feby Trisifar. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja ke pembahasan mengenai sel dendritik yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Sel dendritik. Sel dendritik merupakan antigen presenting cells APC yang profesional yang mengawali respon imun innate dan respon imun adaptif. Khususnya mempunyai peranan penting dalam meregulasi aktivasi, proliferasi, dan fungsi sel. Sel dendritik memiliki tugas untuk menelan antigen dan mempresentasikan kembali antigen yang telah disederhanakan ke permukaan sel. Umumnya sel dendritik bersirkulasi di sekitar tubuh kita berperan sebagai penjaga, di mana dapat memberikan sinyal aman atau berbahaya, dan memberikan reaksi dengan menginduksi sistem kekebalan atau toleransi. Sel dendritik manusia dapat ditemukan hampir di semua jaringan, di mana mereka memainkan peran utama dalam ketidakseimbangan homeostatis dan memproses antigen untuk dipresentasikan ke sel plus, sehingga pada akhirnya membentuk hubungan antara respon imun bawaan dan adaptif. Fungsi dan peran sel dendritik dalam imunitas. Fungsi sel dendritik sebagai sel imun adalah untuk memfagositosis, memproses, dan menyajikan antigen pada permukaan molekul MHC kelas 1 dan 2 ke sel T sel dendritik yang belum matang. Setelah diproduksi di sumsum tulang melalui hematopoiesis, kemudian akan bermigrasi dari sumsum tulang dan disemai di jaringan non-limfoid tubuh, di mana mereka terus memantau lingkungan ekstraseluler untuk mencari antigen asing. Sel dendritik mengenali antigen asing melalui reseptor khusus di permukaannya yang dikenal sebagai reseptor pengenalan pola. Mereka dapat menangkap antigen yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian berpindah ke area sel T organ limfoid untuk menemukan klon yang tepat dan memulai respon imun. Sel dendritik memiliki serangkaian reseptor sarapan untuk menangkap antigen dengan cara yang spesifik dan efisien melalui endositosis absorptif. Sel dendritik pada kekebalan tubuh. Sel dendritik memainkan peran penting dalam dua jenis toleransi imun, yaitu sentral dan perifer. Ketika sel T muda dilepaskan dari timus, TC berpartisipasi dalam menghilangkan atau menghapus sel-sel yang mengandung antigen reaktif diri atau antigen autoreaktif. Melalui proses yang dikenal sebagai seleksi klonal, sebelum sel tersebut dapat membahayakan jaringan tubuh sendiri. Sel dendritik berpartisipasi dalam toleransi imun perifer, di mana tanpa adanya infeksi dan peradangan, sel dendritik yang belum matang terus-menerus mengambil sampel dan lingkungannya untuk mencari sisa-sisa sel-sel yang mati, antigen diri lainnya yang tidak dapat mengakses timus, atau sel-sel lain yang tidak dapat mengakses timus. Muncul di kemudian hari, dan oleh karena itu menangkap dan memproses sel-sel tersebut, menjadikan antigen sebagai antigen asing yang tidak berbahaya. Di bawah ini adalah gambar penyerapan antigen, migrasi, maturasi, dan aktivasi sel T oleh sel dendritik. Peran sel dendritik dalam imunologi klinis pada penyakit autoimun. Sel dendritik memainkan peran penting dalam mempertahankan keadaan tolerogenik dan mencegah perkembangan penyakit autoimun. Oleh karena itu, perubahan toleransi perifer atau sentral akan menyebabkan perkembangan patologi autoimun. Subset sel dendritik yang berbeda menerima beberapa sinyal lingkungan
Dan sebagai hasil dari sinyal ini, terdapat berbagai fungsi mulai dari induksi perifer hingga toleransi timus, hingga induksi respons inflamasi yang kuat. Oleh karena itu, adanya ketidakseimbangan dalam berbagai respons sel dendritik ini yang diakibatkan oleh faktor genetik atau lingkungan yang kompleks, pada akhirnya akan menyebabkan atau meningkatkan penyakit autoimun. Secara umum, penyakit autoimun diklasifikasikan menjadi lupus eritematosus atau SLE, atau penyakit autoimun spesifik jaringan seperti diabetes tipe 1. Sel dendritik yang menghadirkan antigen mandiri dapat meningkatkan jumlah treg spesifik diri, fungsi, dan aktivitasnya, dan jenis treg yang dihasilkan dari DC berpotensi menghambat autoimunitas. Peran sel dendritik dalam imunologi klinis pada infeksi virus. Beberapa penelitian melaporkan interaksi sel dendritik selama infeksi virus, ini termasuk virus herpes, cytomegalovirus atau CMV, Human Immunodeficiency Virus atau disebut dengan HIV, virus influenza, campak, dan virus pernapasan sinsitial. Yang mengesankan, interaksi sel dendritik dengan virus tertentu menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Misalnya, ketika virus pernapasan sinsitial menginfeksi sel dendritik, virus tersebut mengalami replikasi di dalam sel dendritik dan memungkinkan sel-sel dendritik mengalami pematangan. Namun, virus seperti influenza, virus herpes, dan demam berdarah dapat direplikasi di dalam sel dendritik tetapi mencegah proses pematangan. Namun, virus seperti human papillomavirus dapat menampilkan antigen tanpa bereplikasi di dalam sel dendritik, dan HIV mengeksploitasi sel dendritik untuk mencapai sel targetnya. Selain itu, sebagian besar komponen virus dapat mengaktifkan dan meningkatkan produksi sitokin, meskipun interaksi antara virus dan tidak selalu mendukung inangnya. Dan hal ini dapat mempengaruhi pematangan dan fungsi sel dendritik. Kemudian ada perspektif masa depan sel dendritik. Sel dendritik dapat meningkatkan imunogenitas vaksin, meningkatkan efisiensi vaksin, dan dalam imunoterapi klinis. Sel dendritik dapat dianggap sebagai penentu utama vaksinasi, karena peran penting sel dendritik dalam memicu respon sel T terhadap antigen yang diinokulasi. Peran selain itu, mereka merupakan faktor pengatur yang sangat penting dari respon imun, hormonal, dan seluler yang ditandai dengan aktivator imunologi dan bahan pembantu alami. Faktor-faktor ini menjadikan sel dendritik berharga dalam meningkatkan imunogenitas vaksin, meningkatkan efisiensi vaksin, dan dalam imunoterapi klinis mengenai potensi masa depan. Berdasarkan peran penting sel dendritik di atas, dalam penyakit dan imunoterapi, sel dendritik dapat digunakan sebagai alat yang kuat dalam memanipulasi sistem kekebalan dengan merancang vaksin yang efektif dan efisien terhadap penyakit seperti kanker dan penyakit terkait lainnya. Alternatifnya, sel dendritik dapat memanipulasi dengan mengembangkan strategi yang mampu memperpanjang status aktivasi dan masa pakainya. Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan potensi terapeutik sel dendritik secara penuh sebagai agen terapeutik atau sebagai vaksin berbasis sel dendritik dalam pengobatan banyak penyakit. Pada kesimpulan materi presentasi sel dendritik ini yaitu, sel dendritik dianggap sebagai APC paling kuat karena sangat efisien dalam menghasilkan respon imun yang kuat di antara semua APC. Dalam hal penyakit autoimun, sel dendritik menunjukkan peran pentingnya dengan mempertahankan keadaan tolerogenik sehingga mencegah perkembangan penyakit autoimun. Selain itu, selama infeksi virus, sel dendritik menghasilkan respon imun yang dimediasi sel yang kuat yang diawali oleh kemampuan sel dendritik untuk merekrut sel T, sehingga menghasilkan antibodi dari sel B dan kemudian memberi sinyal pada sel imun lain ke tempat infeksi, yang pada akhirnya membersihkan virus dari jaringan yang terinfeksi. Terakhir, sel dendritik dianggap sebagai penentu utama vaksinasi, karena peran penting sel dendritik dalam menentukan respons sel T terhadap antigen yang diinokulasi. Selain itu, keduanya merupakan faktor pengatur yang sangat penting pada respon imun yang humoral dan seluler, yang ditandai dengan aktivator imunologi dan bahan pembantu alami.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.